mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan,
berharga. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amen. Kaulah jaminan hidupku, bagiku ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi sama-sama, Dia sanggup. Kau jadikan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kami bersuka cita, kami datang kepada Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Maka ketika kami berlindung kepada Tuhan, damai sejahtera daripada Allah melingkupi hidup kami. Kami tidak akan takut lagi. Kami katakan, kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan memulihkan kami. Dan kami bersuka cita, kami sama-sama mau menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Katakan sebelah kiri kananmu, kita bersuka cita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Yes. Selamat datang semua dan thank you for your prayers. Atas doa-doa saudara kita bisa bersama ada summit di LA dan kemudian kembali lagi dengan kebaikan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar dan lebih lagi mengenal Tuhan kita. Nah, the name of God, nama Tuhan kita. Saudara, nama begitu penting. Di dalam Alkitab, di dalam Bible, berkata bahwa Allah Abraham, Allah Jacob, dan Allah Ishak. Dan setiap kali ada nama-nama yang dimana Tuhan memberikan keubahan di namanya, maka hidup mereka tidak akan sama lagi. Saudara, nama begitu penting karena merupakan sebuah ungkapan, sebuah person yang kuat di dalam seseorang. Sebab itu, kalau kita mengenal nama Tuhan, kita akan mengerti dan mengalami betapa hebat, betapa kuatnya Tuhan kita. Bisa katakan amin?
Nah saudara, sekali lagi mari kita sambut, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudara, banyak kali kita sebut Allah, ya Allah. Nah saudara, Allah merupakan nama ilahi, sebutan ilahi. Sebutan ilahi tapi bukan namanya. Sebab itu banyak orang katakan Allah. Tetapi Allah yang mana? Sama dengan saya itu manusia. Ya, tapi manusia bukan nama saya. Hello? Anda manusia. Human being, tapi Anda disebut dengan nama itu spesifik. Ya? Nah, kalau Anda menyebut saya Yunus, berarti Anda punya sebuah hubungan. Anda mengenal. Anda tidak akan merasa asing ketika engkau mengenal seseorang. Baik engkau mengenal Kafran, ya. Sebelum kita kenal kita tanya, siapa nama bapak yang ganteng itu? Siap. Ya, siapa? Ibu itu yang baik. Nah, kata ibu, kata bapak itu sebutan umum manusia. Tapi kalau namanya Kafran. Namanya siapa? Namanya Ci Acen yang suka buat minuman. Maka orang tahu, dia langsung membayangkan minumannya enak, ya. Setiap kali tepat waktu tanpa minuman kita aus, apalagi musim panas. Rasanya panas, apalagi jalan-jalan di pantai. Ya, sangat panas sekali. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Allah ingin menyatakan dirinya bukan dengan sebutan secara umum ilahi. Tetapi waktu kita mengenal pribadinya, maka Allah ingin memperkenalkan namanya yang ajaib, namanya yang besar. Dan Allah yang kita sembah bukan Allah yang lain, bukan Allah yang tidak mendengar doa kita, bukan Allah yang tidak peduli akan kita, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Nah, mari kita pelajari. Yang pertama adalah mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 1, Genesis 1, ya, ayat yang pertama. Nah, saudara perhatikan, semua pasti mengenal ayat ini, bukan? Pada mulanya, ayo sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God, itu Elohim. Ya, Elohim dipakai bahasa aslinya Elohim, ya, di dalam bahasa Hebrew, created the heavens and the earth. Nah, Allah pada awal di dalam kitab Kejadian memperkenalkan bahwa Dia adalah Allah secara umum. Dia menciptakan langit, bumi, semesta alam beserta isinya. Elohim. Di sana Allah memperkenalkan bahwa Dia adalah pencipta. Haleluya. Dari mana kita tahu bahwa alam semesta, kekayaan alam, ada ikan yang di laut, ada pohon yang menghasilkan buah, ada burung-burung di udara, dan sebagainya. Saudara, kalau Anda pernah suka mancing, ya, mancing ikan maksudnya. Ada orang suka mancing, ada yang mancing keributan, ada. Ya, saudara, Anda kalau ke laut, kita melihat bahwa saya kira bisa berjuta jenis daripada apa yang hidup di laut. Ikan, begitu firman Tuhan keluar dari mulutnya Allah yang maha kuasa, hendaklah ada kehidupan yang di dalam air. Maka tiba-tiba, wus, Anda bisa lihat saat ini. Dan sejak ada firman Tuhan yang menciptakan ikan, tidak habis-habisnya ilmuwan mempelajari makhluk hidup di dalam laut. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita besar. Jangan segan-segan tepuk tangan. Ci Acen mau tepuk tangan buat Tuhan.
Mari, haleluya. Kita punya Tuhan yang berfirman, yang menciptakan, yang berdaulat. Dan Dia memperkenalkan kepada semua umat manusia di dunia, Dia adalah pencipta. Haleluya. Suatu hari Paulus, dia pergi ke sebuah kota, dan kita baca ayatnya, ya, ada di Kisah Para Rasul yang mencatat tentang kehidupan pelayanan daripada rasul-rasul murid Yesus saat itu. Nah, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Nah, dewa-dewa di sini disebut juga Allah, ya, ilah, dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, ayo, kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Di situ Elohim, ya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, saudara, saat Paulus bertemu dengan orang-orang yang pengen menyembah, mencari Allah, memberikan persembahan, dan di antara banyak dewa terdapat sebuah, ya, mungkin batu atau tulisan yang berkata begini, sembahan mereka kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, lalu Paulus memperkenalkan tentang karya keselamatan dalam Kristus Yesus, di mana Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Dia inkarnasi menjadi manusia dan disebut namanya Yesus Kristus. Saudara, engkau dan saya punya Yesus di dalam hidupmu. Engkau punya Yesus, Tuhan yang menolong hidupmu. Karena Dia memperkenalkan diri sebagai Allah yang ingin supaya semua orang mengenal Dia, mengerti hatinya, mengenal pribadinya, bahwa Dia Allah yang sanggup menolong. Dan Dia adalah Allah yang akan kita pelajari hari ini. Allah yang mengasihi kita. Nah, kita buka lagi satu ayat, ya. Keluaran 34 ayat 6. Jikalau Allah ingin supaya manusia mengenalnya, sama dengan seorang manusia atau teman yang ingin memperkenalkan, dia harus membuka diri. Open up himself. Membuka diri, mengintroduce, mereveal dirinya sebagai apa. Makanya tidak kaget kalau kita belum kenal orang, maka tidak, kok lupa istilahnya, tidak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal harus ragu ya kan? Banyak mengecewakan Anda ya, kelihatannya di sini. Coba lihat tetangga Anda, dia itu lagi kecewa atau lagi sedih gitu. Ya saudara, kalau kita mengenal satu dengan lainnya, kita pasti sayang dia. Apalagi anggota keluarga kita, walaupun banyak salah, tetap ngampuni. Tetap apa? Menerima. Nah, Allah di sini ketika Dia memperkenalkan diri, ketika Dia mau mereveal dirinya, menyatakan dirinya, ya, kepada seorang hamba Tuhan namanya Musa, ya. Musa tidak mengenal dengan baik siapa Allah itu. Pada satu hari kan Musa melihat ketika dia menggembalakan kambing domba,
Di padang gurun mungkin dia datang, dia melihat apa? Semak yang terbakar, yang menyala, tapi tidak angus. Nyala api begitu besar, tapi tidak menggosongkan. Nah, ketika itu Allah berkata, Allah memperkenalkan dirinya. Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub. Setiap kali kalau kita baca firman Tuhan ada tulisan. Setiap kata Tuhan itu semuanya capital letter. Ya, captionnya capital. Itu diterjemahkan bahasa aslinya dengan sebuah kata. YHWH. Itu dalam bahasa yang tidak ada vokal, dengan tidak ada vowelsnya, cuman konsonan. Tentu ini sulit untuk diucapkan, disebut, saudara. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Exodus 34 ayat 8. Belum kan? Belum loncat ini ya? Ini, oke. Lord yang adalah YHWH. Kenapa saya perlu berbicara ini? Karena ketika engkau connect dengan YHWH, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup ya sesungguhnya, maka kita akan hidup di dalamnya. Kita tidak akan sama lagi. Walaupun kita menjalani namanya kehidupan di dunia ini. Yesus pernah katakan, kamu bukan berasal dari dunia. Kamu dari atas, karena kamu mengenal Allah di atas segala-galanya. Amin. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, depan Musa, dan berseru. Satu kali Musa ragu, karena Musa takut ketika ditunjuk menjadi pemimpin. Engkau harus menyelamatkan, memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tentu pekerjaan ini bukan pekerjaan kecil, bukan sesuatu yang ringan, tapi berat. Dan dia tidak pernah mengalami sebuah tugas yang begitu besar. Sejak dia ada di istana Firaun sampai dia menjadi pangeran, dia belum punya tugas seperti itu. Tapi ketika Tuhan manggil, dia harus make sure Tuhan ini, Allah ini adalah siapa? Pribadinya seperti apa? Apakah dia pemarah? Apakah Allah ini adalah suka menghukum orang? Apakah Allah ini suka marah-marah? Apakah Allah ini suka kecewa? Apakah Allah ini suka dendam? Seperti apa Allah ini? Musa perlu tahu dari sang Allah yang memperkenalkan diri, yang memanggil dia. Saudara bisa ikuti? Nah, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan menyatakan diri. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Tuhan di sini YHWH adalah keberadaan Dia, adalah Allah yang seperti apa. Saya memberitakan Allah yang hidup, YHWH kepada saudara. Dia adalah Allah yang penyayang. Dia adalah Allah yang pengasih. Dia adalah Allah yang panjang sabar. Dan dia berlimpah kasihnya kepada Anda. Kepada Anda yang dalam keadaan apapun, Tuhan mau menyatakan, I love you, my son, my daughter. Tuhan menerima kita adalah Tuhan YHWH.
yang hidup dan berkuasa dalam segala kesulitan dan keadaan kita. Di sana saudara, Tuhan mau katakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu, aku menerimamu apa adanya. Haleluya, haleluya. Dan ketika Musa mendapatkan sebuah penyataan daripada Lord, Tuhan, and in all capital letters, dia jadi kuat. Dia jadi kuat. Dan dia mau melakukan tugasnya. Dan tahukah Anda bahwa Tuhan, Allah YHWH, adalah sahabat terbaik daripada Musa. Haleluya. Dia berbicara muka dengan muka dengan Tuhan YHWH. Yang dulunya dia tidak kenal, yang dulunya dia takut, yang dulunya Tuhan katakan, hai Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat engkau berdiri adalah maha kudus. Saudara, kita menghadap Allah yang maha kudus, maha tinggi, maha besar, maha penyayang, maha pengampun, tapi dia dekat dengan kita. Bahkan dia dekat dan dia sahabat yang siap untuk bersahabat dengan kita, untuk komunikasi, untuk connect, untuk bisa berkomunikasi dengan kita, untuk memberitahu siapakah dia dan apa rencananya di dalam hidupmu. Haleluya. Sudahkah Anda mengenal dia? Sudahkah Anda bersahabat dengan dia? Dia adalah sahabat sejati. Dia adalah sahabat yang terbaik yang pernah akan ada dalam hidup kita. Dan saudara, kita excited bahwa Allah ketika ditanya, bagaimana kalau orang-orang tanya, siapa yang mutus, ya siapa yang suruh kamu Musa untuk lakukan tugas? Saudara dengar baik, adalah sangat penting untuk mengetahui dengan benar di dalam hidup kita, siapa sih yang memanggil hidup kita. Yang manggil hidupmu bukan teman yang ngajak-ngajak, ayo ke gereja, di sana kamu bisa ketemu pacar. Ya, sudah lama toh jomblo, ya kan? Mana tahu ketemu gitu. Saudara, Tuhan yang memperkenalkan diri bukanlah seorang manusia. Bukanlah seorang sahabat yang biasa-biasa. Yang nanti pada saat tertentu, waktu sang dia tidak bisa menolong, tidak bisa membantu kita, lalu kita kecewa, lalu kita putus asa, lalu kita hidup di dalam kepahitan, di dalam putus asa. Dan Tuhan yang memanggil Musa, Tuhan memberitahu, kalau orang tanya siapa yang manggil kamu, gini kamu bilang. Ayo kita baca ayatnya. Exodus 3 ayat 15. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, again, semuanya huruf besar, YHWH. Aku Tuhan penyayang, aku Tuhan pengasih, aku Tuhan panjang sabar, slow to anger, tidak cepat marah. Kita akan menjadi apa yang kita sembah. Kalau kamu menyembah Allah yang suka anger, suka marah, maka tidak heran kita suka marah. Kalau kita menjadi orang yang pelit, medit, sekakar, memang gak salah yang kamu sembah adalah uang. Karena uang nilainya turun dan naik. Turun, oh ini naik, turun. Saya banyak belajar sama teman kita orang India. Kalau no, dia bilang no, ya, no. Kalau yes.
Jadi saudara turun, naik saudara. Uang yang kita sembah, kita jadi apa? Orang Indo bilang mata duitan. Yang mengerti katakan, aku mengenal orang tersebut. Ya gak berani kan? Kita akan menjadi apa yang kita sembah. Kalau yang kamu sembah itu kekecewaan, kalau yang kamu sembah itu adalah ego kamu, kalau yang kamu sembah itu adalah kesenangan kamu, maka you must sacrifice your sahabat. Siapapun, kamu injak kiri kanan, atas bawah, yang penting lu yang senang. Tetapi kalau kita menyembah Allah, YHWH, maka dia Allah yang penyayang, dia Allah yang pengampun, dia Allah yang panjang sabar. Maka anak Tuhan itu dikenal memancarkan keharuman Kristus. Katakan amin. Janji ya pulang dari sini ya, jangan jadi batu sandungan. Coba senggol kiri kanan, jangan jadi batu sandungan. Sekali lagi senggol, ngerti nggak? Haleluya. Walau banyak ujian loh dalam hidup ini, emas murni kalau tidak diuji, kalau tidak proses, nanti jadinya nggak bisa ngaca. Dahulu kala kalau pandai emas, mau memurnikan emas, dia harus bakar ya. Aku melihat teman saya, dia injek itu kayak api apa, dibakar. Yang keluar itu kotoran. Kotorannya keluar sampai nanti dia mencereng gitu ya. Kinclong sampai bisa ini memantulkan wajah. Kita adalah emas yang dimurnikan, yang memancarkan wajah daripada Allah kita, YHWH. Haleluya. Dalam segala keadaan, bukankah dia Allah yang maha hadir? Dia adalah roh di mana dia hadir dalam setiap keadaan kita. Aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu. Allah memberitahu, gini aja lu jawab. Itulah namaku. Lihat ya, itulah namaku. Yang atas tadi Tuhan, itulah namaku, YHWH. YHWH. Itu namaku. Untuk apa? Baca yuk. Selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun temurun. From generation to generation. Haleluya. Sebut sama saya. YHWH. 1, 2, 3. YH. 5 kali lagi lebih kencang. YHWH. Nah, saudara tahu. Wih, sekali lagi. YHWH. Tidak ada konsonan. Hampir mulut kita between your lips tidak pernah tutup waktu sebutkan ini. Benar gak? YHWH. YHWH. Deep breath. YHWH. Ada sebuah rahasia. Dia adalah Allah kehidupan. Dia adalah nafas hidup kita. Hari ini ada 3 baby di sini.
Satu pasang yang kembar. Luar biasa. Haleluya. Satu lagi. Yang sebulan sudah? Belum. Sudah ibadah dia. Sejak kita hadir di dunia ini. Sejak bayi lahir. Waktu kita di dalam kesesakan. Waktu Mas Nino ngangkat masakannya. Dia dekat di dalam hidup kita. Karena dia memberikan nafas kehidupan. Dia yang naturally adalah nafas kehidupan kita. Nafas kekuatan kita untuk kita terus bertahan dalam hidup kita mengikut Kristus Yesus. Haleluya! Waktu kesulitan, pressure datang, stres datang. Waktu keberhasilan, waktu kita karaoke, memuliakan Tuhan. Sadarkah kita? Maka ayat firman Tuhan mencatat. Mari kita baca. Ya, haleluya. Genesis, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan. Nah, di sini Tuhan, Yahweh. Kalau sekarang sebutannya Jehovah, Yahweh, itu karena kemajuan daripada sebuah kemudahan pembelajaran. Tapi pada dasar awal, nama Tuhan adalah konsonan tok. Ya, tidak ada vokalnya. Ya. Jadi kalau kita ucapkan itu hanya sebuah nafas. Ketemu masalah rumah tangga. Ketemu lagi bokeh. Ketemu di layoff. Tuhan menolong kita. Karena namanya penyayang, panjang sabar, tak berkesudahan kasih setianya. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Nafasnya Allah, YHWH. Kita jadi hidup. Yes, menjadi hidup. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh kehidupan. Allah yang menghembuskan roh kehidupan kepada Adam. Kepada kita semua. Kepada penyembah-penyembah, worshiper. Yang merindukan kehadiran Tuhan. Terkoneksi atas hidupnya. Selalu akan ada seruan kepada dia. Karena dia berkata, di dalam kesesakan, jikalau engkau berseru kepadaku, maka aku akan mendengarmu dan menolongmu dan memberikan bala bantuan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Pertolonganku bukanlah dari manusia, kata Daud. Pertolongan kita adalah dari tempat yang maha tinggi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Psalm 46 ayat 10. Baca bersama ya. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Let everything that has breath
Praise the Lord. Praise the Lord. Semua yang bernafas, semua yang menerima kehidupan daripada Allah, hendaknya mereka mengasihi Allah, menghormati Allah, takluk kepada Allah, mengakui kedaulatannya, bahwa kita hidup karena Dia hidup, maka aku hidup. Dia ada, maka aku ada. Makanya kita nggak nakal. Amen. Maka kita nggak cepat marah. Maka kita nggak cepat putus asa. Maka kita tidak cepat untuk menyalahkan si A, si B. Maka keluarga akan ada unity. Haleluya. Maka keluarga akan menyatu dalam Tuhan. Karena sama-sama suami, istri, anak-anak, siapapun kita, saudara seiman. Sama-sama. Di restoran. Ada yang komplain makanan? Amen. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, apapun penyakitmu, sampai akhir kita meninggalkan dunia, Anda melihat orang tercinta kita, ya, papinya Shirley baru dipanggil Tuhan, meninggal. Bukankah semua orang yang lahir, yang meninggal juga terakhir akan? Hendaklah kita bijaksana dalam hidup untuk terus membangun hubungan, mengenal Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah dalam Yesus Kristus menyediakan jaminan. Dia hidup, maka kita punya harapan. Perjamuan kudus berkuasa dalam hidup kita, menyembuhkan, menguatkan, membuat kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang para pemusik. Ada sebuah pujian yang luar biasa, ya. Bisa tolong nyalain mikrofonnya. Ini sangat memberkati saya, dan saya percaya juga akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mengerti hatimu. Judul lagunya Mengerti Hatimu. Dalam perjalanan
datang kepada Allah yang hidup. Dalam perjalanan hidupku, Engkau ada di setiap kesulitanku. Engkau setia. Mari maju ke depan. Maukah engkau lebih mengenal Dia? To understand His love. Datang melekat kepada Dia, maka ketakutan akan habis dalam hidupmu. Kekhawatiran akan sirna. Kekecewaan akan sembuh. In the name of Jesus. Kesedihan akan dihiburkan oleh Tuhan. Amarah, kekecewaan, angry akan habis dalam nama Yesus. Karena Dia berkata, Akulah Allah penyayang, Akulah Allah panjang sabar, Akulah Allah yang setia, Akulah Allah yang menolong hidupmu. Haleluya.
kami. Haleluya. Ingin di hatimu berjalan dalam rencanamu. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Raja. Inginku selalu bersama lawan kami Tuhan. Badai menyembahmu dengan segenap hatiku. Inginku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan basuh kami sekali lagi Tuhan dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Setiap kesalahan dan kelemahan kami lewat tubuh dan darah-Mu, lewat penebusan di atas kayu salib, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami berjanji ya Tuhan akan semakin baik dan menjadi alat memuliakan-Mu di hari-hari yang mendatang Tuhan. Berikan kami anugerah-Mu untuk ambil tubuh dan darah-Mu. Sembuhkan kami, pulihkan kami, dan angkat hidup kami ke dalam jalan dan rencana-Mu yang the best. Terima kasih. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang wanita saja katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku Yang cinta pria Kau selamanya. hadapan Tuhan.
sudah dapat? Sampai anak-anak?